It's a kaleidoscope of emotions. I think starting this morning, Kedatangan John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia pada awal Januari 2026 langsung membawa angin segar, sekaligus memunculkan spekulasi panas mengenai masa depan skuad Garuda. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia ini dikenal sebagai sosok yang sangat selektif. Ia bukan tipe pelatih yang asal memanggil pemain. Herdman punya standar tinggi, sangat tinggi. Bagi dia, membangun tim nasional bukan soal popularitas, tapi soal kualitas, disiplin, dan kesiapan mental menghadapi level dunia. Dan dalam waktu singkat sejak kedatangannya, radar Herdman langsung bergerak. Rumor mulai bermunculan. Nama-nama pemain keturunan dan naturalisasi mulai dibicarakan. Dan kini, ada 4 sosok yang disebut-sebut masuk dalam pantauan serius pelatih anyar Timnas Indonesia. Siapa saja mereka, dan mengapa mereka dianggap cocok dengan proyek besar Herdman? Mari kita bahas satu persatu. Pascal Struijk, tembok tinggi dari Inggris. Nama pertama adalah Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds United ini kembali mencuat sebagai target utama naturalisasi Timnas Indonesia. Struijk memiliki darah Indonesia dari garis kakek dan neneknya. Dan secara kualitas, ia berada di level yang sangat tinggi untuk ukuran Asia Tenggara. Struijk adalah bek modelan, tinggi menjulang, kuat dalam duel udara, dan yang terpenting, mampu membangun serangan dari belakang. Inilah tipe pemain yang disukai Herdman. Selama melatih Kanada, Herdman selalu mengandalkan bek yang bisa bertahan solid, tapi juga mampu mengalirkan bola dengan tenang dan cepat dalam transisi. Pascal Struijk memenuhi semua kriteria itu. Bayangkan lini belakang Timnas Indonesia dipimpin oleh pemain yang terbiasa menghadapi striker Premier League, memiliki pengalaman di kompetisi elit Eropa, dan memiliki karakter pemimpin di lapangan. Itulah alasan mengapa Struijk disebut sebagai incaran idaman. Namun statusnya masih belum pasti. Struijk masih berada di level klub Eropa yang sangat kompetitif. Keputusan untuk membela Indonesia tentu bukan keputusan kecil. Jika Struijk datang, itu bukan hanya soal tambahan pemain, tapi simbol bahwa Timnas Indonesia benar-benar naik kelas. Nama kedua datang dari Belanda, Dean Zandbergen. Penyerang muda ini bermain di FC Dordrecht, kompetisi kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Yang menarik, ia memiliki darah Indonesia dari keluarganya yang berasal dari Depok. Masalah klasik Timnas Indonesia selama ini adalah penyelesaian akhir. Kita bisa menyerang, kita bisa menekan, tapi sering kesulitan mencetak gol dari peluang emas. Dan disinilah nama Zandbergen mulai dilirik. Ia dikenal sebagai striker dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas, etos kerja tinggi, dan naluri gol yang cukup baik di level Eropa. Herdman dikabarkan sangat memperhatikan statistik pemain, bukan hanya gol, tapi juga pressing, sprint, kontribusi tanpa bola, dan kerja kolektif. Zandbergen cocok dengan gaya ini. Rumor menyebutkan bahwa tim pemantau bakat bentukan Herdman sudah mulai mengumpulkan data mendalam tentang Zandbergen. Ini menandakan bahwa prosesnya tidak asal-asalan, semua berdasarkan data dan analisis. Jika Zandbergen bergabung, ia bisa menjadi proyek striker jangka menengah, pengisi slot lini depan, dan alternatif segar bagi lini serang Garuda. Robin Mirisola, investasi menuju 2030. Nama ketiga adalah pemain muda, Robin Mirisola. Usianya baru 19 tahun dan saat ini bermain bersama KRC Genk di Liga Belgia.
Mirisola menjadi perbincangan karena ia disebut-sebut masuk radar timnas Indonesia di era Hertman. Ia adalah penyerang yang versatil, bisa bermain sebagai striker, second striker, bahkan winger. Inilah tipe pemain yang disukai Hertman. Selama melatih Kanada, Hertman selalu mengandalkan bek yang bisa bertahan solid, tapi juga mampu mengalirkan bola dengan tenang dan cepat dalam transisi. Pascal Struijk memenuhi semua kriteria itu. Mirisola proyeksikan bukan hanya untuk 2026, tapi untuk misi besar menuju Piala Dunia 2030. Jika ia benar-benar masuk skuad, Indonesia mendapatkan talenta Eropa usia muda, regenerasi berjalan, dan level latihan tim otomatis naik. Mirisola bukan solusi instan, tapi solusi masa depan. Ciro Alves, solusi cepat dari Liga Domestik. Nama terakhir berbeda dari yang lain, bukan keturunan, tapi naturalisasi jalur domisili. Ciro Alves, penyerang asal Brazil ini telah lama bermain di Indonesia. Saat ini membela Malut United di Super League 2025-2026. Usianya memang tidak muda lagi, namun konsistensinya di Liga Domestik menarik perhatian Hertman. Mengapa? Karena Hertman tidak hanya melihat diaspora, ia juga aktif memantau liga dalam negeri. Dan Ciro punya keunggulan, pengalaman, ketajaman, adaptasi dengan sepak bola Indonesia, dan mental kompetitif. Untuk turnamen seperti Piala AFF, FIFA Series, dan turnamen regional, Ciro bisa menjadi solusi instan. Ia tidak perlu adaptasi iklim, budaya, atau gaya bermain. Ia sudah menyatu dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Inilah tipe pemain yang dibutuhkan untuk jangka pendek. Catatan penting dari Hertman. John Hertman sendiri menegaskan bahwa ia akan aktif memantau pemain, lokal, diaspora, dan luar negeri. Ia ingin membangun skuad besar, bukan hanya 23 pemain, tapi kolam pemain yang luas untuk menghadapi kalender FIFA 2026 yang padat. Strateginya jelas, kombinasi pemain muda dan senior, kombinasi lokal dan diaspora, kombinasi solusi cepat dan proyek jangka panjang. 4 nama ini menunjukkan arah kebijakan Hertman. Selektif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Apakah 4 nama ini akan benar-benar berseragam merah putih? Belum tentu, namun satu hal pasti, Timnas Indonesia sedang menuju babak baru, babak di mana kualitas menjadi standar, bukan bonus. Dan kini pertanyaannya tinggal satu, siapa di antara 4 nama ini yang paling pantas memperkuat Garuda?